Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yohana Selpendriwinmaran, NIM 2201070040, kelas 1A, Prodi PPKN, Fakultas FKIP Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu ada 3. Yang pertama, implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Yang kedua, implementasikan fungsi huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, analisis penggunaan kata, yaitu kata besok dan esok, jam dan pukul, semua dan seluruh, adalah, ialah, dan merupakan, yakni, dan yaitu. Yang pertama, implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Seperti yang kita ketahui bahwa tanda baca itu ada 15. Yang pertama, tanda baca titik. Fungsi dari tanda baca titik yaitu untuk mengakhiri satu kalimat berita. Contohnya, tas itu berwarna hitam. Yang kedua, tanda baca koma. Fungsi tanda baca koma yaitu untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Contohnya, kalau tempat itu cukup luas, kita akan pakai tempat itu. Yang ketiga, tanda baca tanya. Fungsi dari tanda baca tanya yaitu untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, kamu dari mana? Yang keempat, tanda baca seru. Fungsi dari tanda baca seru yaitu digunakan pada kalimat perintah. Contohnya, kerjakan tugas ini dalam waktu kurang dari 30 menit. Yang kelima, tanda baca titik koma. Fungsi dari tanda baca titik koma yaitu memisahkan bagian kalimat. Contohnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Yang keenam, tanda titik 2. Fungsi dari tanda titik 2 yaitu akhir suatu pernyataan lengkap. Contohnya, kita memerlukan perlengkapan memasak seperti wajan, spatula, panci, dan penyaring. Yang ketujuh, tanda baca hubung. Fungsi dari tanda baca hubung yaitu menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, kunang-kunang. Yang kedelapan, tanda baca pisah. Fungsi dari tanda baca pisah yaitu sebagai tanda pisah dua bilangan. Contohnya, Kupang 10-15 Oktober 2022. Yang kesembilan, tanda baca titik-titik. Fungsi dari tanda baca titik-titik yaitu penulis kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku juga bingung dengan sikapnya. Yang ke-10, tanda baca kurung siku. Fungsi dari tanda baca kurung siku yaitu mengapit huruf kata atau kelompok. Contohnya, mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara berintegritas. Yang ke-11, tanda baca kurung. Fungsi dari tanda baca kurung yaitu sebagai tambahan keterangan. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam kurung DPR mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. Yang ke-12, tanda baca petik. Fungsi dari tanda baca petik yaitu petik langsung. Contohnya, Pasal Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ke-13, tanda baca petik tunggal. Fungsi dari tanda baca petik tunggal yaitu mengapit petikan dalam petikan lain. Contohnya, waktu membuka pintu depan,
Kudengar teriakan anakku, "Bapak sudah pulang," dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Bapak Andi. Yang ke-14, tanda baca garis miring. Fungsi dari tanda baca garis miring yaitu sebagai pengganti kata hubung. Contohnya, pria atau wanita. Yang ke-15, tanda baca apostrof. Fungsi dari tanda baca apostrof yaitu menunjukkan penghilangan bagian kata. Contohnya, 29 Februari, tanda baca apostrof 16, yang artinya itu sama dengan 2016. Materi yang kedua itu implementasikan fungsi huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital. Fungsi dari huruf kapital yaitu huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, pekerjaan itu belum selesai juga. Yang kedua, huruf miring. Fungsi dari huruf miring yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah Bahasa Indonesia dan Sastra, surat kabar Suara Rakyat. Materi yang ketiga, analisis penggunaan kata-kata. Yang pertama, kata besok dan esok. Kata esok dan besok adalah dua kata yang sering dipertukarkan pemakaiannya. Contohnya, yang pertama, esok lusa, bukan besok lusa. Kita perbaiki hidup ini agar menjadi lebih baik. Yang kedua, kita jelang hari esok, bukan hari besok, yang lebih baik dengan kerja keras dan budi luhur. Esok lusa dan hari esok dari contoh di atas berarti saat yang akan datang atau masa depan. Sedangkan besok lusa, alih-alih lusa berarti 2 hari sesudah hari ini. Sedangkan hari besok, alih-alih besok berarti hari sesudah hari ini. Yang berikutnya, kata jam dan pukul. Yang pertama, penggunaan kata jam. Kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Contohnya, Sunia selalu memakai jam di tangan kanan. Yang kedua, penggunaan kata pukul. Kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Contohnya, rapat itu akan dimulai pukul 10. Yang berikut, kata semua dan seluruh. Kata semua yang berarti setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan dan menekankan pada jumlah yang banyak. Sedangkan kata seluruh yang berarti setiap anggota termasuk dalam hitungan akan tetapi dalam pengertian kelompokan atau komplektif. Contohnya, yang pertama, semua ruangan akan dibersihkan dan dicat lagi. Yang kedua, seluruh bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Yang berikutnya adalah kata adalah, ialah, dan merupakan. Yang pertama adalah kata adalah yang berarti kata kerja atau verba dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat, biasanya verba adalah inti dari sebuah kalimat. Contohnya, dahulu telepon seluler adalah barang mewah. Yang kedua ialah. Kata ialah adalah partikel artinya kelas atau yang meliputi kata depan, kata sambung, dan ucapan salam. Contohnya, untuk mencegah penyebaran corona, hal yang wajib diperhatikan ialah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang berikut merupakan. Kata merupakan termasuk kata kerja atau verba. Contohnya, hamparan luas kebun teh merupakan permadani hijau yang sangat indah sekali dipandang. Yang berikut, kata yakni dan yaitu. Yakni dan yaitu bersinonim atau sama. Kedua kata ini digunakan sebagai kata hubung untuk merinci keterangan kalimat dengan didahului tanda koma. Contohnya, jenis karya sastra secara umum
yaitu prosa, puisi, dan drama. Sekian dan terima kasih.